ada sama Pak Lawyer. Maksudnya Pak Beta ini, kita mau class action segala macam. Kalau masalah preman di kemarin itu preman yang di atas ditelepon sama Pak Jokowi, itu masalah cek remeh, gampang ditelepon. Oke, beres karena cuman terisolasi di masalah itu. Tapi kalau cerita gereja, ini urusannya panjang nih. Kalau yang ternyata di bawah Jokowinya korup Ya, semua, ya. kita class action digembosin sama yang ini cuma diduitin aja selesai. Nggak bakal naik. Jadi akhirnya jadi retorika saja nanti. Karena Iya. ya di bawah-bawah ini memang ada kepentingan-kepentingan yang lain. Contoh ya, kan saya udah bilang dari yang pembahasan di Zoom ini, di YouTube ini berkali-kali bahwa Islam itu memang digunakan sebagai gigolo bagi tante yang sange. Dan memang kepentingannya untuk menjadikan negara Indonesia menjadi khilafah ini memang besar sekali di pemerintah itu supaya rakyat tambah goblok, ya kan, ditakut-takutin, di framing supaya para tante-tante yang sange ini bisa mencapai kekuasaan dan itulah yang mau boikot Jokowi sekarang ini. Jadi kalau bikin class action, sementara kita ini Pak Beta ini mau mapping dulu nih. Apa aja nih sekarang yang lagi tangani nih di sana, di dalam sana nih, yang lagi tren. Kita tiba-tiba kita teriak gereja, enggak tren. Enggak, percuma, kita udah keluar. Tadi saya nangkapnya relawannya lagi diadili Pak Beta gitu, jadi belum pas lah forumnya. Bukan. Itu lagi di mapping, Pak. Itu lagi di mapping. Sekarang ini lagi tren apa di sana? Di dalam ini lagi tren apa nih? Nah, ini kita mesti cari dulu. Ntar ternyata nggak laku. Kalau kemarin kan termasuk pencitraan aja. Nih, gua selesai ini. Tapi kalau gereja, nggak akan buat pencitraan. Jokowi beresin gereja, karir dia habis. PDIP habis kalau beresin gereja. Pak Paul, itu yang disampaikan oleh Pak Jenderal Tobing itu mengenai paradigma dan terminologi itu, ini saat-saat sekarang lah harus diviralkan. Itu sudah tepat. Jadi paradigma kita ini sekarang harus kita susun. Kalau saya dari 6 bulan yang lalu atau 7 bulan lalu, saya dengungkan, miskinkan, koruptor, dan penjarakan. Yang paling penting adalah dimiskinkan. Selanjutnya dipenjarakan. Itu dari 7 bulan yang lalu itu sudah berdengung. Pokoknya asal saya masuk ke Facebook atau ke Twitter seperti itu, udah nggak ada yang nyaut. Semua diam. Itu. Nah, sekarang ini sendiri di dalam pemerintahan itu memang lagi tren apa, Pak, sekarang ini, Pak? Apa aja ikat, Pak Paul? Apa aja yang sekarang ini kan KPK, lagi isu KPK, bersih-bersih KPK, ya kan? Nah, terus ada lagi nih masalah si Rizik, terus ada lagi kemarin masalahnya alutsista, kan? Nah ini kalau kita bicara gereja ini kan menjadi barang yang tidak favorit Pak Jokowi kan? Iya. Pak Paul kira-kira tahu nggak Pak Paul, kemarin Pak Jokowi turun ke lapangan bicara dengan supir truk itu reasonnya apa? Atau ada apa tiba-tiba atau bagaimana? Atau ada pembisik dari pengusaha, biaya ekonomi tinggi karena itu sehingga dia mau turun? Itu pencitraan biasa aja Pak, itu kayak Soeharto kalau turun ke lapang. Oh ya, semua pertanyaan bisa dijawab pokoknya. Artinya tidak ada masalah yang terlalu kompleks buat Jokowi, tidak ada masalah terlalu cekeremeh, semua ditangani, intinya begitu kan. Tapi memang tentu ada masalah lain tuh titipan dari pengusaha, tapi saya kira enggak lah. Berarti ibarat dokter nih Pak Jokowi, dokter kita nih Indonesia lagi sakit kanker, cuman bisul aja yang dikasih obat merah Pak ya? Ya supaya pokoknya memang udah nggak bisa sembuh, intinya Jokowi bilang udah nggak bisa sembuh. Dah kamu kesini supaya jangan sia-sia, kamu apa sakit apa? Oh ini ya udah tuh ingusnya dibersihin, ya disemprot-semprot ya kan. Itu bisulnya diberes-beresin, kankernya tetap ada. Yang penting ke dokter itu ada yang sembuh gitu loh. Pak Paul. Iya, apa Bung JJ? Iya. Jadi sebelum kita jauh melangkah masalah class action ini, sebenarnya kan dari sisi kita harus memperkuat barisan gitu ya. Gak cukup hanya di Zoom ini saja. Ya saya melihat sepertinya yang dikatakan oleh Bapak Robert Mawengkang tadi gitu ya. Jadi tiap pagi kan di Doa Fajar kita berdoa kesatuan dan persatuan tubuh Kristus gitu. Sebenarnya kalau kita lihat hubungan antar denominasi aja sekarang nggak ada kemesraan gitu ya.
Jadi ketika saya menjadi anggota jemaat tertentu, datang gereja yang mainstream bilang, ngapain kamu di gereja yang tersesat itu gitu ya. Nah pernyataan-pernyataan seperti ini kan sudah menyatakan hubungan di antara kita pun tidak ada mencerminkan kesatuan dan persatuan gitu ya. Kemudian organisasi seperti gereja yang ada di daerah-daerah itu ada BKSG itu, Badan Kerjasama Gereja-Gereja, kemudian di nasional itu ada PGI gitu ya. Sebenarnya kalau mereka ini eksis gitu ya, di samping FKUB yang dari sebelah gitu ya, sebenarnya ini bisa sebenarnya menyatakan kekuatan gitu. Nah tapi masalahnya inilah ya, kita ini sebenarnya nggak bisa kuat dalam kesatuan dan persatuan, masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Kita itu seperti keong gitu ya, membawa cangkangnya masing-masing gitu gereja itu gitu. Nah ketika nanti ada Zoom ini mau bergandeng tangan, harusnya ya gereja-gereja ini harus bangkit gitu ya. Yang tadinya nggak mau harus mau gitu. Jadi jangan kita biarkan Zoom ini yang berjalan gitu ya. Harusnya mereka bangkit gitu. Karena udah jelas gitu ya. Ketika kita sudah taat aja melakukan aturan, ini kan dilematis. Hukum sebagai panglima itu nggak tahu lah seperti apa. Di Indonesia ini masih lebih kuat hukum yang rakyat, suara rakyat itu jadi hukum gitu ya, yang berlaku di atas negara ini gitu. Kalau udah rakyat yang ngomong, ya, keamanan pemerintah nggak bisa gitu. Jadi mungkin itu aja mungkin yang saya pikirkan, bahwa karena sekarang agama ini menjadi komoditas untuk konsumsi politik partai, dukungan untuk pemilihan daerah, makanya suara kita ini harus dari dalam, kita nggak bisa berharap dari luar gitu. Tapi memang pada tatanan-tatanan prosedur yang sebenarnya yang berlaku di negara ini. Jadi kita rapatkan barisan, itu aja prinsipnya Pak Paul. Terima kasih. Oke, ini ada Pastor Ya, Tewu nih Pak masuk Paul, nih. Pak Paul, untuk kita Halo. lebih itu ya. Hai Sobat Nusantara, salam kenal di channel baru saya. Bantu like and subscribe ya. Makasih.